Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengkaji wacana pendanaan partai politik menggunakan anggaran negara atau APBN. Langkah ini sebagai upaya strategis untuk mencegah praktik korupsi yang kerap melibatkan kader-kader partai politik. Pasalnya biaya untuk terjun di dunia politik cukup mahal. Dan sejauh apa wacana ini dapat menekan angka korupsi? Berikut perbincangan kami bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Sitomorang yang telah direkam sebelumnya. Pak Saud, tanggal 15 Mei kemarin itu Wakil Ketua KPK Pak Fitroh Roh Cahyanto menyebut ada wacana atau gagasan terkait penambahan anggaran parpol dari dana APBN untuk mengurangi praktik korupsi yang terjadi oleh pada kader-kader partai politik yang sering terjadi ya Pak ya. Nah, menurut Pak Saud ini apakah hal itu akan efektif Pak untuk mengurangi kasus-kasus korupsi pada kader-kader partai Pak ke depannya? Ya, yang pertama harus mulai dipahami dulu ya bahwa latar belakangnya itu kenapa kita dulu bikin kajian itu kan sebenarnya dimulai dari apa yang kita sebut sebagai sistem integritas partai politik. Jadi sistem integritas partai politik itu kan itu banyak aspeknya di situ ya. Kita biasanya ingkatnya dulu SIPP. Jadi di situ ada persoalan bagaimana KPK bisa membangun politik yang cerdas dan berintegritas. Hampir 35% itu kan aktornya itu politik ketika itu risetnya gitu ya. Anggota DPR, wali kota, dan seterusnya itu urusannya dengan politik. Sehingga kemudian kita studi banding berdasarkan papanya 2016, kemudian kita melakukan studi-studi di banyak negara gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita mau sedikit agak lebih detail, sebenarnya 2013 ini udah dikaji. Jadi tahapan-tahapannya sebenarnya cukup cukup lama. Yang menurut saya adalah kemudian bagaimana ini bisa dikembangkan kembali oleh pimpinan KPK sekarang, karena salah satu pimpinannya kebetulan Pitro itu yang bicara kemarin itu kan dia jaksa waktu kita di KPK. Jadi paham ada konsep yang sebenarnya kita bicara tidak hanya sekedar memberi dana gitu, karena kita quote and quote dananya itu terlalu kecil. Ada hitung-hitungannya saya lupa ya berapa mereka dapat sekarang. Nah, pada bagian lain kita paham Undang-Undang 45 kita itu kan kamu bahkan nggak bisa milih pemimpin kalau nggak lewat partai politik. Jadi kita harus membangun sebuah upaya bagaimana partai politik ini tidak tertatih-tatih di dalam membangun integritasnya, keuangan, kode etik, dan kaderisasi tentunya. Kamu lihat sendiri kan bagaimana persidangan yang sekarang ada di apa namanya di peradilan sekarang soal kaitan pencalonan itu kaitan dengan kaderisasi, ya kan? Yang lagi ada salah satu sekjen satu partai. Skemanya minim, kecil ya. Sehingga kemudian bagaimana agar implikasi partai tidak terjebak isu-isu finansial, peluang politisi berpotensi terjebak dalam kasus korupsi, kemudian partai politik tergantung pada pemodal-pemodal kuat, ya kan, orang-orang kuat, ya kan, itu kan terjadi selama ini. Nah itu kita kaji benar dengan studi banding ke banyak negara. Kemudian kita melakukan penelitian bagaimana skema pendanaannya, ya kan? Itu sebenarnya kajiannya kalau menurut saya sudah, tapi saya nggak ingat, tapi pendanaannya cukup cukup banyak detail ya. Apakah itu alasannya sendiri maupun pemberian pendanaan langsung atau pendanaan tidak langsung atau subsidi tertentu itu soal lain gitu. Tapi intinya adalah kita perlu memberi semacam pendanaan keuangan parpol yang seperti terjadi di negara-negara lain. Ya, kita ambil umpamanya Belgia itu bantuan keuangan partainya 85%, men. Hah? Sumber swastanya 15% loh. Lu Belgia loh tuh. Denmark keuangan partainya itu bantuan keuangannya 75%, bantuan lainnya 25%. Finlandia, Hongaria, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Turki, Inggris, Jerman, Meksiko, semua itu ada dananya. Kalau saya bilang kan uang kita ini gede, ya kan? Saya selalu bilang di Tanjung Priok itu bisa kehilangan puluhan triliun karena penyeludupan barang, ya kan? Begitu juga kemarin kasus tambang yang sampai 307 triliun segala macam itu.
Kalau kita kasih 10 triliun partai politik, kemudian kita minta pertanggungjawabannya, kenapa enggak gitu. Tetapi nanti ada model-modelnya. Saya kemarin di beberapa media mengatakan zero setting dulu, kasih semua partai politik sama besar, tapi ketika kemudian dia tidak perform, karena nanti kan ada audit kinerja, ada audit kinerja, iya dong, enak aja loh. Audit kinerjanya apa? Ya audit kinerja demokrasi Pancasila dong. Kalau lu cuma omong-omong aja, nggak ada kerjaan, lu bikin undang-undang lama, nggak usah diganti. Nah itu ada satu tim yang menilai. Sehingga kemudian kita bisa mengatakan zero setting semuanya dikasih sama dulu, katakanlah ada 10 partai atau 20 partai atau berapapun partai yang terdaftar di KPU, kasih dia berapa, nanti kita lihat ke depannya. Bagi berapa persen dia di parlemen. Ada yang partai cuma nomor-nomor, satu orang juga nggak punya wakil di DPR, ya udah, ya kita hitung lagi gimana caranya. Sehingga soal besar itu, ya itu yang saya katakan, itu tergantung keuangannya pemerintah. Tapi kalau Anda bilang nggak ada uang, itu nggak benar gitu. Jadi mengenai persentase pendanaan negara itu tergantung kita. Turki bisa ngasih 90% kebutuhan partai, ya kan? Jepang, Belanda paling rendah 25-35%. Malaysia juga begitu. Sisanya variatif antara 54 sampai 85%, bro. Jadi ini bukan ayalan gitu. Jadi, nah, maka pertanyaan kembali lagi. Ya kita kan nggak boleh emosi lihat partai ini. Pak Saud, itu kan ngerampok semua. Kok dikasih, enak aja. Oh, kitanya masih lapar. Nggak begitu. Kita kan mau bikin negara ini. Itu tadi saya sebutkan negara-negara besar tadi itu ya. Yang berapa persen Belgia, Denmark, Finlandia itu ya. 75%. Itu negara-negara yang indeks persepsi korupsinya bagus loh. 85 itu. Nah orang bilang, iya Pak Saud, 85. Makanya kita dikasih dia 85%. Indeks persepsi korupsinya kan 85. Kita kan indeks persepsi korupsinya masih 37, nanti diambil lagi dikantongi. Gitu. Nah ini so as matter apa namanya, mau telur dulu atau mau ayam dulu ya kan? Ya semeter strategi. Tapi kalau saya bilang kajian kita menunjukkan, oke dikasih yang besar diminta pertanggungjawaban, kalau enggak finish, you are finish. Jadi enggak perform. Karena audit keuangan gampang bro. Bayar listrik, bikin proposal, sunatan massal, apa segala macam itu bisa. Tapi kalau namanya audit kinerja, ya itu yang nggak gampang. Apa kinerja? Kinerja ya demokrasi dong. Demokrasi Pancasila dong. Itu perwakilan tuh di DPR tuh ngomongnya cuma ngaco doang tuh. Nggak ada. Ngomongnya cuma apaan? Ngomong Korea-Korea. Maksud kamu ngomong Korea-Korea? Kamu ngomong Korea tuh jangan di forum DPR loh. Lu sama pimpinan lu ngomong. Berarti di situ mereka tidak egalitarian, tidak ada koordinasi yang baik, ya kan? Pimpinan partainya juga belum tentu kayak begitu. Kalau pimpinan partainya nggak mau debat sama anggota fraksinya, nah kinerjanya akan banyak dievaluasi. Oleh sebab itu kembali lagi yang saya bilang tadi, bahwa kalau kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, loh kok dikasih ya, mereka masih bagian dari masalah, korupsinya juga banyak. Ya itu tadi kita mau telur dulu apa dulu nih. Jadi sementara itu dulu bro. Mantap Pak Saud. Nah, ini juga menarik sih Pak. Wacana ini kan muncul di tengah banyaknya efisiensi anggaran yang diwacanakan sama pemerintah, yang sekarang tuh anggaran di kementerian pun dipangkas. Tapi dengan adanya gagasan seperti ini, bukankah nantinya malah jadi merusak pos-pos anggaran lain Pak, kalau dari APBN? Menurut Pak Saud bagaimana? Ya, ini mungkin time frame ya. Ada time frame artinya gini. Tinggal political will-nya pemerintah gitu. Kalau per hari ini kan kita masih omon-omon nih berantas korupsi nih. Ya kan? Masih omon-omon yang belum menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan untuk mengarah kepada indeks persepsi korupsi yang baik. Tapi kalau kita bicara tanya efisiensi, ya memang efisiensi itu menjadi patokan kita di tengah keuangan yang cukup sulit. Karena memang kemarin kita banyak ngutang gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, kalaupun memang itu adalah kita katakan tunggu dulu, time frame dulu, kita atur kapan mulai kita jalankan. Pokoknya di periode presiden inilah dia bekerja 5 tahun ini dengan baik. Nggak usah mikir-mikir 10 tahun lah, 10 tahun juga cenderung ngaco gitu kan. 5 tahun ini umpamanya dia bikin tahun keberapa sambil kita memperbaiki dulu makan siangnya. Walaupun kalau menurut saya makan siang itu kan program populis tuh. Program yang menurut saya ya itu ya program momon-momon yang menurut saya itu program populis, yang populis itu nggak sustain. Iya kan? Kalau salah cerita program yang populis itu program yang sustain, tidak sustain. Jadi program-program populis itu sebaiknya nggak usah. Untuk kemudian kita membangun yang lebih sustain, membangun partai politik. Jadi kalau saya katakan efisiensi,
Makan siang itu kemudian diatur bagaimana caranya, orang-orang yang benar-benar lapar dikasih gitu ya. Ada di sudut-sudut sana mana, di sudut-sudut Indonesia banget sana. Terus kemudian uang itu digunakan untuk pengalihannya kepada partai politik, itu akan bikin negara kita menjadi lebih sehat. Jadi persoalannya kembali lagi, kalau bicara efisiensi itu hanya ngeles saja gitu. Uang kita itu tinggal bicara alokasi kok, iya kan? Ini bicara alokasi, bro. Ini soal bagaimana kita memberikan apa untuk apa gitu. Apa juga ngasih makan siang? Yang ngasih makan siang anak kita ya kita lah, enak aja ya kan. Jadi sekali lagi, bagaimana kita mengelola itu? Kalau bicara efisiensi, uang itu cukup besar, tinggal mengalokasikannya kembali. Kalau kita katakan ini prioritas, saya katakan prioritas. Sehingga kemudian kita bisa memastikan sekalian kita mengaudit partai politik, kemudian di KPU-nya juga menjadi check and balance. Walaupun KPU nggak bisa diharap banyak dalam mengatasi carut marut money politik ini. Nanti akan ada satu komite atau katakanlah komisi yang akan mengevaluasi ini, yang terdiri dari orang-orang yang benar-benar bila perlu tidak dipilih oleh pemerintah lah. Kalau pilih pemerintah itu kan sama dengan KPK gitu. Bila perlu dipilih oleh masyarakat aja, ya kan? Psikotes segala macam, sehingga benar-benar orang itu murni, ini loh, kita ada 10 partai politik, setiap partai politik ini kita kasih 1 triliun atau 10 triliun. Ini siapa yang benar kerjanya ini? Nah, itu akan dihitung-hitung, saya bilang tadi, audit kinerjanya. Jadi sekali lagi tidak hanya memberi begitu saja, ada sejumlah syarat yang harus diberikan, dan itu kalaupun tidak undang-undang bisa bikin perpu juga. Karena bisa juga ada bilang karena satu partai uangnya banyak, karena dia banyak kita dapat dari mana kita nggak tahu, gua nggak mau terima katanya. Nggak bisa, ini wajib. Karena kan itu beresiko kalau dia terima dari mana-mana, ya nggak? Oke Pak Saud, ini yang terakhir. Pak, mengingat biaya politik ini kan emang kalau seperti Pak Saud bilang ini lumayan mahal. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang solusi jangka panjang atau sustain, apakah menurut Pak Saud perlu kita ada reformasi sistem politik Pak, agar biaya politik ini pun tidak mahal dan nantinya akan mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi Pak? Ada nih niat baik setiap orang masuk ke partai politik. Iya dong, jangan lu anggap juga orang mau masuk partai politik itu orang transaksional semua, enggak. Ntar mereka marah. Banyak yang mereka datang ke sana itu punya passion emang untuk politik. Ya dia menjaga dirinya, menjaga integritasnya, menyiapkan dirinya, keluarganya, dan seterusnya. Tetapi ketika mereka masuk di dalam, melihat carut marut itu kan dia akhirnya ikut-ikutan juga kan. Iya kan, dia ikut-ikutan juga. Akhirnya ya business as usual. Kamu nggak bisa menciptakan seorang tokoh partai politik yang datang dengan dirinya dan Tuhannya. Loh kok pasal bicara Tuhan? Iya dong, kita bicara demokrasi Pancasila ya, itu kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Orang datang ke partai politik itu lu datang dengan Tuhan lu, bukan lu datang dengan oligarki, lu nggak bisa. Itu udah harus selesai itu kayak begituan tuh. Jadi sekali lagi eh, apa yang kita lakukan ini itu nanti ada kaitan dengan undang-undang yang lain. Ini hanya satu tools aja. Undang perampasan aset kita betulin, undang-undang KPK harus betul. Karena kemarin saya di doorstop sama orang, Pak Saud jamin nih korupsinya turun. Nggak ada jaminan, gue bilang. Tapi dengan sekarang ini makin tidak ada jaminan. Ya nggak? Nggak dikasih aja nggak ada jaminan, apalagi nggak dikasih, dia ngutip dari mana-mana. Neror orang ini, preman sekarang hari ini juga preman disebut-sebut, ya kan, pengusaha pada takut gitu kan. Jadi sekali lagi sistemnya harus diperbaiki dalam pengertian bahwa semuanya mereka harus bisa diaudit. Saya udah katakan kembali lagi, nggak bisa mereka tidak diaudit. Nanti akan ada audit independen, mereka juga punya komisi etik. Komisi etik di partai politik itu kan cenderung juga rame-rame juga kan. Ada yang kadang nomor jadi segini, karena begini nomor ini, padahal orang itu mimpin rapat aja nggak bisa gitu. Jadi nomor urut 1 kayak gitu, karena saudaranya gitu kan. Partai politik jadi kayak perusahaan keluarga, nggak bisa kayak gitu bro. Partai politik ini penentu masa depan Indonesia dan itu bukan milik keluarga. Makanya komisi etiknya harus jalan, terus kemudian kode etiknya harus jalan, kaderisasinya jalan. Pada bagian lain, itu semuanya sudah kita sampaikan ke semua partai politik. Baik Pak Saud Situmorang, terima kasih atas waktunya di Nusantara Kini Jawa Pos TV. Terima kasih Pak. Mau lihat ya? Mau lihat ya Horas? Horas.